Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه حسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musaniful kitab Hadratus Syekh Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi thumma ila sahibu syaruha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kemarin sudah kita bahas sifat wahdaniyah, bahwa kita harus tahu sifat wahdaniyah dalam 3 perkara. Wahdaniyah pada zatnya, wahdaniyah pada sifatnya, dan wahdaniyah pada perbuatannya atau kerjanya. Maka yang pertama dan yang kedua sudah kita bahas dan sudah kita berikan dalil. Ada dalil tawarud, ada dalil tamani. Artinya kalau ada 2 Tuhan, kalau ada 2 Tuhan berarti bicara zat dan sifat. Maka yang terjadi bisa berantem, bisa berkawan. Kedua-duanya hukumnya mustahil. Nah, hari ini kita akan bahas bukti Allah wajib esa dalam perbuatannya.
Wa amma dalilu wahdatul af'ali, adapun dalilnya esa Allah di dalam perbuatannya, bimakna adamil kamil munfasili fiha, yang maknanya bahwa tidak ada bilangan yang terpisah, tidak ada bilangan pisah, ya, enggak ada sesuatu yang lain yang punya perbuatan seperti perbuatan Allah, namanya munfasil. Kita sudah bahas ada munfasil, ada pula muttasil. Muttasil apa? Kumpulan. Munfasil pisahan. Maka kita mau menolak apabila ada perbuatan lain yang munfasil, yang sama dengan perbuatannya Allah fiha, bi ayyakuna li ghairi ta'ala ta'thirun fi fi'lin minal af'ali ala infiradih, bahwa ada kemampuan, ada kekuatan yang bisa memberikan bekas, yang bisa menciptakan sesuatu yang perbuatan itu sama dengan perbuatannya Allah. Ini fa'in qadarta, maka kemungkinannya kan kalau sudah kita bahas yang kemarin Tuhan lain kan enggak ada, maka kita bahas sekarang perbuatan. Kalau perbuatan itu ada perbuatan lain yang bisa menciptakan, perbuatan lain yang bisa menghasilkan, maka berarti harus kita ketahui dulu ini mau bicaranya bukan pada Tuhan lain. Ini mau bicaranya berarti sudah bicara adanya Tuhan dan makhluk. Kemarin sudah kita bahas apa ini? Kalau ada Tuhan lain akan terjadi apa? Bermusuhan atau berteman. Sudah kita selesai itu bahas. Nah, tinggal bicara sekarang perbuatan. Fa in qadarta asyai'a mu'athiran bi tab'ihi lazima ayastaghniya dalikal athar an maulana jalla wa azza, kaifa wa huwa alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu. Wa in qadartahu mu'athiran bi quwwatin ja'alaha Allahu fihi kama yaz'amuhu katsiran minal awamil mu'minin fa innahum ya'taqiduna annal asbabal adiyata mu'athiratin bi quwwatin ja'alaha Allahu fiha. Seandainya, ini bicara pakainya perumpamaan, kita meyakini, kita melihat seandainya apabila ada perbuatan yang selain Allah yang bisa memberikan bekas, maka berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, perbuatan itu dari dirinya sendiri. Yang kedua, perbuatan itu diciptakan oleh Allah dan ditaruh pada dirinya seseorang. Kalau ada perbuatan lain selain perbuatan Allah, ya, berarti perbuatan yang selain Allah ini bisa ada dua kemungkinan.
perbuatan itu dari dirinya sendiri. Yang kedua, perbuatan itu diciptakan oleh Allah atau dititipkan kekuatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah. Kemungkinan yang pertama kita mau bahas apa tadi yang pertama? Dari dirinya. Apabila ada sesuatu yang bisa memberikan hasil, yang bisa menciptakan, yang bisa bekerja dari dirinya sendiri tanpa ditolong oleh Allah, maka pasti sesuatu yang dihasilkan olehnya tidak butuh kepada Allah. Ya kan? Kamu punya perbuatan, saya punya perbuatan. Yang perbuatan saya ini enggak punya hubungan sama kamu. Maka berarti ketika saya punya perbuatan kemudian saya bekerja, terus saya punya hasil, hasil saya enggak berurusan sama kamu. Ya. Dua orang kalau dikatakan Allah punya pekerjaan menciptakan, kok ada yang lain lagi punya pekerjaan menciptakan, maka berarti hasil yang diciptakan oleh yang satu tidak akan butuh kepada ya, karena masing-masing punya kemampuan sendiri dan bisa menciptakan sendiri. Maka apabila begitu, maka Allah bukan Tuhan. Coba kipas ini nyalain dong satu dong. Maka Allah bukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan harus sesuatu yang butuh kepadanya semua. Itu baru Tuhan namanya. Jadi kamu harus berikan definisi tentang Tuhan. Apa Tuhan itu? Tuhan itu sesuatu zat yang dibutuhkan oleh semuanya, bukan dibutuhkan oleh sebagiannya, bukan, tapi dibutuhkan oleh semuanya. Seluruh makhluk, seluruh perkara harus butuh kepada Allah. Itu Tuhan. Lah kalau sebagian butuh kepada Dia, sebagian enggak butuh kepada Dia, itu bukan Tuhan berarti. Jadi kalau ada yang lain yang punya pekerjaan dan menghasilkan, dan sesuatu itu tidak berasal dari Allah, maka berarti Allah bukan Tuhan. Kok bisa? Karena yang namanya Tuhan itu harus dibutuhkan oleh segalanya. Semua butuh kepada Dia. Makanya kita sering bicarakan Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh alam butuh kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada sebagiannya butuh kepada Allah, sebagian butuh kepada yang lain, maka berarti dua-duanya bukan Tuhan. Karena hanya menguasai berapa? Sebagian, tidak menguasai sebagian yang lainnya. Terus kemungkinan yang kedua, apabila kita perkirakan bahwa sesuatu yang punya pekerjaan memberikan hasil atau menciptakan itu adalah sesuatu yang bisa menciptakan dengan kekuatan yang diciptakan oleh Allah pada dirinya, sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian besar
orang-orang yang beriman. Sebagian orang-orang awamul muslimin, awamul mukminin meyakini yang demikian. Mereka meyakini bahwa sebab-sebab yang biasa terjadi di dalam hukum adi itu bisa memberikan bekas dengan kekuatan yang diciptakan Allah pada sebab-sebab itu sendiri. Ini awamul muslimin meyakini seperti ini. Mu'tazilah meyakini seperti ini. Apa? Bahwa api bisa membakar. Dari mana api bisa membakar? Dua kemungkinan. Dari dirinya sendiri atau dikasih kekuatan oleh Allah. Api itu bisa menghanguskan. Itu kemungkinannya dari mana? Oh ya, dua kemungkinan. Api itu membakar, ya memang api memang bisa membakar dari dirinya sendiri. Memang api itu ya memang panas, nggak dibikin sama Tuhan, nggak dibikin sama siapa-siapa. Ini kemungkinan yang pertama. Yang kedua, oh api bisa membakar, oh karena Allah menitipkan kekuatan pada dirinya. Ya kita ini bisa berjalan, bergerak dari mana? Oh, Allah memberikan kekuatan pada saya. Dengan kekuatan itu saya bisa. Ada lagi yang mengatakan, oh Tuhan mah nggak ikut-ikut. Kekuatan ini dari diri saya sendiri. Nah, ini ada dua kemungkinan, ada dua pendapat. Satu mengatakan hukum adi itu memang bisa menghasilkan sesuatu dari dirinya sendiri. Ada yang mengatakan itu karena diciptakan oleh Allah. Allah memberikan kemampuan, kekuatan. Nasi dikasih kekuatan oleh Allah bisa mengenyangkan. Obat dikasih kekuatan bisa menyembuhkan. Pisau dikasih kekuatan bisa memotong. Ini masing-masing diberikan oleh Allah kekuatan. Ini ada dua kemungkinan doang. Apabila kamu meyakini ada pencipta selain Allah, maka yang akan terjadi dua perkara. Contohnya seperti api. Contoh ini. Api bisa membakar? Oh bisa. Dari mana api membakar? Dua pendapat. Satu pendapat filsafat. PKI ateis Mu'tazilah. Serem ini, bukan. Mu'tazilah pendapat yang kedua. Ini pendapat orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Maka dia meyakini api bisa membakar karena memang api ya dari dulunya membakar. Dari mana? Ya darinya pokoknya. Dari dirinya sendiri tanpa diciptakan oleh. Adapun pendapat yang kedua, pendapatnya siapa? Awamul muslimin. Dan ada pula pendapatnya Mu'tazilah yang mengatakan oh api bisa membakar karena diberikan kekuatan oleh Allah. Gambarannya kayak batu baterai. Yang bikin jam siapa? Tukang jam. Lah yang menggerakkan jam siapa? Bukan tukang jam, bukan. Yang menggerakkan jam siapa? Baterai. Gimana kok baterai Gimana kok jam itu bisa bergerak? Karena ada kekuatan yang dititipkan pada dirinya baterai, diletakkan pada jam. Ini pendapat siapa ini?
Apa siapa? Sama siapa? Sama orang awam yang nggak pernah ngaji. Maka punya pendapat bahwa oh Allah mah santai di sono, terus cukup memberikan kekuatan, sono bagi kekuatan sono. Jadi Allah kayak siapa? Kayak tukang jam. Lah ya dong, tukang jamnya ketika lihat jam bergerak, dia ikut gerakin nggak? Ngapain dia? Nonton. Wede, keren jam gua bisa jam berapa sekarang? Pak kok bisa jalan Pak? Udah gua kasih kekuatan dia. Ya, itu pendapatnya awamul muslimin yang nggak pernah ngaji ilmu tauhid. Yang kedua pendapatnya kalau Mu'tazilah memang tersesat. Memang dia berpendapat keluar dari pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walau naza'aha minha la tu'athiru kaza'mihim annal aqla yu'athiru fil wujudi syab'i wa anna syurba yu'athiru fi wujudi ra'yi wa anna nara tu'athiru fi wujudil ikhraq wa anna sikina tu'athiru fil wujudil qat'i bi quwwatin ja'alaha Allahu fi jami'iha fadzalika batilun aidon. Seandainya Allah mengangkat kekuatan itu dari dirinya, maka dia tidak akan dapat memberikan hasil apa-apa. Contohnya seperti makanan bisa mengenyangkan, air bisa menyegarkan, pisau bisa memotong, obat bisa. Andai kekuatan yang pada api diambil, kekuatan yang pada nasi diambil, kekuatan yang di air diambil, kekuatan yang di obat diambil, bisa apa sekarang? Kalau api itu ditempelkan bisa apa dia? Hah? Kalau kekuatannya diambil, kalau api ditempelkan bisa apa dia? Hah? Nggak bisa apa-apa. Kalau kekuatannya pisau diambil, ketika digoreskan bagaimana? Nggak mempan. Kalau kekuatannya nasi diambil, ketika dimakan bagaimana? Kalau kekuatannya air diambil, ketika diminum gimana? Ini kalau dianggap Allah menitipkan kekuatan, berarti andai diambil kekuatannya berarti nggak bisa apa-apa. Kayak jam diambil bisa apa dia? Lotot doang paling. Ya, ini kalau Allah menitipkan kekuatan. Seandainya kekuatan itu diambil, maka barang-barang itu tidak akan bisa menghasilkan sesuatu. Maka fadzalika batilun aidzon. Keyakinan yang seperti itu juga keyakinan yang batal, tidak benar. Li'annahu yasiru maulana jalla wa azza hina idzin muftakiran fi ijadihi ba'dal af'ali
ila wasitatin wal halu annahu ta'ala annahu ghaniyul mutlaq an kulli ma siwah. Kalau kamu menganggap Allah menitipkan kekuatan, api dikasih kekuatan, nasi dikasih kekuatan, air, baterai, apalagi bensin dikasih kekuatan. Kalau bensin nggak ada kekuatannya, kalau ente tuang ke motor ente gimana? Nggak jalan. Ya. Kalau memang masing-masing itu diberi kekuatan oleh Allah, berarti kamu meyakini Allah itu kalau menciptakan sesuatu dibantu oleh yang lain. Berarti Allah itu butuh bantuan untuk menjadikan terbakarnya sesuatu. Allah butuh api untuk mengantarkan kekuatan panasnya. Allah mau mengenyangkan seseorang, Allah butuh nasi untuk mengantarkan kekuatan nasi pada orang itu. Kalau ada motor yang mau dijalankan, maka Allah kirim bensin dengan kekuatan bensin di dalamnya. Berarti bensin membantu Allah, api membantu Allah, pisau membantu Allah, obat. Jadi Allahnya ngapain? Kalau masing-masing bensin diberi kekuatan, api dikasih kekuatan, semua di dunia dikasih kekuatan, terus Tuhan kerjanya ngapain? Nonton, Wah, tengok, gitu kira-kira. Ini awamul muslimin pendapatnya begitu. Jadi Tuhan ringan kerjanya. Kenapa? Masing-masing dikasih kekuatan. Ini pendapat yang batal. Kamu tidak boleh punya pendapat seperti ini. Ahlu sunnah tidak mengajarkan pendapat seperti ini. Allah zat yang maha kaya. Maksudnya apa? Maksudnya kaya tidak butuh sesuatu lah. Sesuatu itu apa yang Allah nggak butuh? Ya bantuan itu diantaranya. Allah nggak butuh api untuk bikin terbakar. Allah nggak butuh nasi untuk bikin kamu kenyang. Allah nggak butuh bensin untuk bikin motor kamu jalan. Saya tanya, matahari panasnya pernah redup, berkurang, pernah nggak? Suhunya itu maksudnya dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang tahu-tahu menurun, dicas lagi, pernah? Kalau dicas pakai apa casnya itu? Terus untuk menjalankan matahari pakai bensin. Kamu mestinya mikir dong. Matahari yang gede saja Allah nggak butuh ngecas. Matahari yang gede saja Allah untuk menjalankannya nggak butuh mesin, nggak butuh bensin. Lah masa jalanin diri kita yang kecil ini butuh bantuan makan, butuh mesin, butuh bensin. Mestinya kita mikir dong. Kalau kamu mengakui Allah sebagai Tuhan, maka ini semua yang terjadi diciptakan langsung oleh Allah, nggak pakai menitipkan kekuatan di mana-mana. Bensin yang kamu beli untuk naik motor itu
itu enggak punya kekuatan apa-apa. Lah terus kalau saya beli bensin terus jalan, itu jalannya gimana, Beb? Allah menjalankan kamu, bukan bensin yang menjalankan kamu, bukan. Kamu beli token listrik, udah beli udah. Untuk apa token listrik? Jadi yang nyalain siapa ini? Yang membuat nyala siapa? Listrik, apa Allah? Yang membuatnya jadi nyala siapa? Listrik apa Allah? Oleh Allah, Beb, tapi lewat listrik. Ya. Yang nyalain Allah tapi lewat, itulah pahamnya awamul muslimin. Dan itu pendapat yang batal. Kenapa? Sama saja kamu meyakini Allah butuh bantuan listrik untuk menyalakan. Nah, saya tanya, matahari kalau pakai listrik wattnya berapa kira-kira? 1000 watt cukup? Coba, ada enggak tenaga ahli kamu suruh bikin lampu yang terangnya seterang matahari? Itu kira-kira berapa watt butuhnya? Untuk nerangin satu Senayan aja butuh berapa watt itu? Ini nerangin sedu. Jadi kalau kamu nggak ngaji ini, kamu jadi orang awamul muslimin terus. Kira-kira jadi orang awam selamat nggak? Kalau jadi orang awam selamat, Nabi nggak merintah kamu thalabul ilm. Nabi nggak merintah kamu walau bisin, nggak merintah. Udah tenang aja, ntar juga selamat kata Nabi. Slow, tenang bro, nggak usah repot-repot bro. Tapi kan nggak begitu Nabi nyuruhnya. Hati-hati nih, ini banyak orang-orang awam yang di sekitar kita, keluarga kita, kawan-kawan kita masih banyak yang nggak ngaji dan mereka punya paham seperti ini, bahwa Allah itu menitipkan kekuatan pada makhluk-makhluknya dan makhluknya bisa menjalankan sesuatu dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Hati-hati ini. Fadzalika batilul aidzan li'annahu yasiru maulana jalla wa azza hina idzin muftakiran fi ijadi ba'dil af'al ila wasitatin wal hal annahu ta'ala, dan sungguhnya keadaan Allah itu adalah ghaniyul mutlak. Allah itu kaya secara mutlak. Mutlak itu sepenuhnya. Wa sahibu hadzal i'tiqad laisa kafiron bal fasik. Tuh. Imam Nawawi mengatakan, orang yang punya keyakinan Allah menghidupkan lampu ini tapi dengan jalan lewat listrik, maka itu pendapatnya orang-orang fasik. Fasik itu imannya rusak. Bukan kafir, bukan. Tapi fasik. Wa yakrabu min hadzal i'tiqad Mu'tazilah. Maka yang mendekati paham ini siapa? Orang-orang Mu'tazilah. Nah, kalau Mu'tazilah ini repot. Mu'tazilah mereka berpedoman dengan pendapat ini tapi pakai dalil. Kalau awamul muslimin berpegang pada pendapat ini tertipu dengan penglihatannya. Lah bayangkan dari bayi, umur kamu berapa? 73 berapa? Oh, dia tua-tuain aja kayak. Dari mulai bayi sampai umur 40, dari bayi lahir ya,
di mana semua orang tertawa waktu kita lahir, kitanya malah nangis. Itu begitu ditetein kenyang anteng. Ya. Ntar lapar lagi ngapain? Nangis. Tetein kenyang. Akhirnya apa? Terbentuk keyakinan bahwa kalau saya lapar terus saya makan pasti akan. Itu dari bayi begitu. Kalau saya haus, saya minum, hilang haus saya. Kalau saya sakit, minum obat, hilang sakit saya. Keyakinan ini tertancap dari bayi tanpa diberikan ilmu. Mestinya kan kamu kaitkan, Allah katakan wa ja'alna likulli syai'in sababan. Allah menjadikan pada sesuatu itu sebab. Sebab ini jangan kamu artikan Allah menitipkan kekuatan, bukan. Sebab itu maknanya Allah menggandengkan. Beda ini. Menitipkan kekuatan dengan menggandengkan berbeda. Kalau menitipkan kekuatan itu berarti Allah berlepas diri. Nah, nih kekuatannya Allah lepas diri kayak tukang jam ini, tempel baterai terus pas. Kalau menggandengkan tidak melepaskan, gitu loh. Kamu diberikan makan dan Allah pula yang mendatangkan kenyangnya. Itu namanya Allah tidak melepaskan kita. Allah menjadikan kita haus, Allah menjadikan minum, dan Allah pula yang mendatangkan segernya. Allah mendatangkan listrik, Allah pula yang mendatangkan nyalanya. Itu namanya Allah tidak melepaskan. Allah mendatangkan bensin, Allah pula yang menjalankan motornya. Gitu loh. Itu pendapat kita begitu. Jadi bensin yang saya beli itu enggak punya kekuatan apa-apa. Kalau motor saya bisa jalan, maka saya bersyukur kepada Allah, bukan kepada ya. Ini kalau habis makan alhamdulillahilladzi at'amana apa alhamdulinnasi. Syukurnya untuk nasi atau untuk Allah? Hati-hati nih. Lah Mu'tazilah punya keyakinan seperti ini, tapi mereka pakai dalil, bukan hasil tertipu oleh kehidupannya, oleh penglihatannya, bukan. Annal abda yakhluqul af'ala nafsil al-ikhtiyariyah biquwatin ja'alallahu fihi fahaulai fasaqotun. Ini pendapat yang paling mudah, yang paling ringan kita pakai. Mereka orang Mu'tazilah maka hukumnya fasik. Nah, Mu'tazilah punya pendapat begini ini karena punya dalil. Apa dalilnya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan tidak menciptakan perbuatan kalian. Ayatnya satu nih. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan tidak menciptakan perbuatan kalian. Berarti kalian punya perbuatan Ahli sunnah mengartikan ayat itu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kata ahli sunnah, Allah menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Coba ayatnya satu.
Tapi tapi bisa beda makna. Yang satu dengan ayat itu jadi fasik, yang satu dengan ayat tersebut jadi selamat. Coba ayatnya satu, makanya jangan gampang-gampang kembali Quran hadis. Paham nggak Quran hadis? Ntar kayak Mu'tazilah lagi ente, pegang Quran pegang hadis malah jadi fasik malah. Kayaknya Quran hadis dipegang malah jadi fasik, kan berat. Jadi ini harus kita antisipasi, jangan sampai kita salah meyakini sesuatu. Terus kesimpulannya, walhasil anna man i'taqada. Kesimpulannya ini, di seluruh dunia ini ada 4 golongan manusia dengan keyakinannya masing-masing. Kalau kamu mau teliti ke seluruh dunia pojok mana saja, mau di Papua, mau di Ambon, mau di Cina, mau di Amerika, mau di Lagoa, manusia terbagi menjadi 4 keyakinan. Di dalam masalah apa? Perbuatannya. 1. Ana man i'taqada anal asbab al adiyata kan nari wasikini wal akli wasyurbi tu'athiru fi musababatiha kal kharqi wal qat'i wasyib'i war rayyi bi dzatiha laisa bi khalqillah fahuwa kafirun bil ijma'. Siapa orangnya yang meyakini api bisa membakar, nasi bisa mengenyangkan, pisau bisa memotong, bensin bisa menggerakkan, yang kesemuanya ini bisa menghasilkan berasal dari dirinya sendiri tanpa diciptakan oleh Allah, hukumnya kafir. Kafir ini enggak selamat selamanya, masuk neraka yang selama-lamanya. Yang mengatakan bahwa api ini memang dia bisa membakar dari dirinya sendiri, bukan Allah yang bikin api panas. Bukan Allah yang bikin bensin bisa menggerakkan, memang dari dirinya bensin bisa menggerakkan. Siapa yang punya paham ini? PKI, ateis, kafir. Ini Pak. Kenapa mereka enggak menganggap Tuhan itu ada? Hingga mereka menganggap bahwa ini semua terjadi dengan sendirinya. Kalau ditanya, alam ini berasal dari mana? Ya muncul sendiri. Pokoknya tahu-tahu cendul begitulah kalau muncul. Mak celing begitulah. Ini pikiran soak itu begitu. Jadi karena nggak mau mempercayai pendapat Tuhan itu ada, dianggap Tuhan itu hal yang apa? Nggak rasional, bukan sesuatu yang fakta, nggak bisa dilihat, maka mereka mengabaikan. Hingga mereka menganggap kalau memang Tuhan nggak ada, lalu alam tercipta dari mana? Muncul sendiri. Gimana munculnya? Ya celing gitu aja. Ada yang mengatakan Big Bang, kecil, membesar, padat, meledak, begitu meledak, jadi planet, jadi bulan, jadi matahari, jadi terbentuklah dimensi apa? Tata surya. Nah coba aja kamu ngomong sama orang yang meyakini Big Bang, rumah kamu bom coba.
biar meledak, buar barangkali jadi villa, kolam renang, barangkali gitu. Lah ya dong, kan? Mobil kamu bom, buar jadi motor kecil-kecil lah gitu, jadi angkot, jadi bisa begitu. Lah pikiran gimana wong barang pecah kok terbentuk jadi bagus, ini bagaimana? Mana ada barang pecah kok terbentuk jadi, pikirannya bagaimana sih? Kalau sowak jangan ngajak-ngajak maksudnya loh, buat sendiri aja. Itu hati-hati nih, di sekolah-sekolah anak-anak kita udah banyak begitu. Ini pendapat yang pertama. Ulama mengatakan kafir resmi, kafir bil ijma, disepakati oleh seluruh ulama. Yang kedua, bahwa seseorang mengiktikadkan bahwa sebab-sebab adi yang tadi seperti apa? Api, seperti apa lagi? Pisau, makan, minum, bensin, itu bisa menghasilkan sesuatu, bisa menimbulkan sesuatu biquwatin, dengan kekuatan ja'alahallahu fiha fa fi kufrihi kaulani. Pendapat yang kedua mengatakan, semua yang terlihat dalam alam ini, hukum adi ini bisa menghasilkan sesuatu karena diberikan kekuatan oleh Allah, bukan dari dirinya sendiri, tapi diberi kekuatan oleh Allah. Pendapat yang kedua ini kafir apa enggak? Kafir apa enggak? Untuk kekafirannya atau tidaknya ada dua pendapat. Wal asah, yang sahih mengatakan laisa bikafirin, mereka enggak sampai derajat kafir, bal fasikun mubtadiun, tapi mereka orang yang fasik dan ahlul bid'ah. Ini asli bid'ah namanya, bukan tahlilan bid'ah, maulidan bid'ah, bukan. Ini yang asli bid'ah, meyakini sesuatu selain Allah itu bisa menghasilkan, menganggap di dalam alam ini ada sesuatu yang bisa menghasilkan dengan kekuatan Allah ataupun dengan yang lainnya. Bid'ah itu. Wa mathalal qailina bidzalika al-mu'tazilatu. Maka yang mengatakan pendapat ini diantaranya adalah orang-orang Mu'tazilah al-qailuna, yang mana mereka mengatakan bi annal abda yakhluqul af'ala nafsil ikhtiyariyah bi quwwatin ja'alahu Allahu fih, bahwa kita makhluknya Allah, para hamba-hambanya Allah itu bisa mempunyai perbuatan ikhtiar, usaha kesono kemari, memilih ini memilih itu, bisa mengerjakan macam-macam. Itu semuanya adalah dengan kekuatan yang dititipkan oleh Allah. Fal asah adamu kufrihim, pendapat yang sahih tidak mengkafirkan mereka, liqtirarihim bi anal qudratal abdi ala dalika minallahi ta'ala. Kenapa enggak dikafirkan? Karena ujung-ujungnya masih mengatakan ya memang sih Allah juga yang bikin, tapi lewat perantara, gitu loh. Ini yang jadi fasiknya itu, yang jadi selamatnya dia enggak kafir, mengatakan apa? Memang semuanya dari Allah. Lah yang bikin dia fasik apa? Tapi pakai peran. Jadi fasiklah pendapatnya. Jadi mereka mengatakan begini, yang kedua ini Mu'tazilah ini, kalau Allah mau,
Kalau Allah mau, Allah sih bisa langsung bikin. Kamu dibikin langsung terbakar, langsung gosong, bisa. Allah kalau mau bikin langsung bisa. Kamu dibikin langsung kenyang, kamu dibikin langsung sehat, gak perlu pakai minum, bisa. Allah kalau mau bikin langsung bisa, tapi Allah nggak mau begitu. Allah maunya pakai peran ini kerusakannya, gitu loh. Jadi di dalam alam ini ada yang Allah bikin langsung, ada yang pakai perantara. Artinya perantara itu Allah melepaskan kekuatan pada hambanya, dan kekuatan itu bekerja dengan ini bukan pendapat ahlu sunnah. Yang kedua, yang ketiga, wa man i'taqada anal mu'athira huwa Allah, dan siapa yang meyakini bahwa yang menghasilkan tadi hukum adat itu, api, bensin, nasi, air, yang menghasilkan itu adalah Allah. Lakin ja'ala bainal asbabi wal musabbabatiha talazuman aqliyan bi haitsu la yasihu ta'akhuruha, famata wujidatus sabab wujidal musabbab fa huwa jahilun. Yang ketiga lebih parah. Mereka mengatakan begini, ya yang bikin ini ya Allah. Api panas Allah yang bikin, nasi kenyang Allah yang bikin, air seger Allah yang bikin. Tapi Allah kalau mau bikin sesuatu itu hangus harus pakai api. Kalau langsung dibikin bisa enggak? Enggak bisa. Ini pendapat ini namanya orang yang bodoh dari mengenal sifat-sifat Ketuhanan. Kalau yang kedua tadi masih mengatakannya apa? Kalau mau bikin langsung bisa, tapi enggak mau. Maunya lewat peran. Yang ketiga ini, kalau bikin langsung bisa, enggak bisa, harus pakai peran. Oh, ini lebih rusak lagi pendapat yang ketiga ini. Dan pendapat yang ketiga ini bahaya. Apa bahayanya? Bisa sampai jadi dia membawa pada Apa contohnya? Ketika Nabi menceritakan masalah perkara-perkara yang khawarik, perkara yang luar biasa seperti apa? Nanti manusia kalau mati akan dibangkitkan. Pendapat yang ketiga mengatakan apa? Enggak mungkin. Kalau mati tidak bisa dibangkitkan. Harus kalau mau bangkit dari bayi dulu. Masa tulang-tulang kok bangkit, gimana sih? Enggak bisa, Allah bikin langsung bangkit, enggak bisa. Ini bahaya pendapatnya orang yang kalau dia menolak berita kebangkitan, menolak berita Isra Mi'raj, menolak mukjizat Nabi, jadinya apa dia? Kafir. Kira-kira menolak sesuatu yang telah menjadi ijma'ul ummah. Hati-hati nih. Ini yang pertama kafir, yang kedua fasik, yang ketiga bodoh, dan bisa sampai pada apabila menolak berita-berita tentang keimanan. Yang keempat, wa man i'taqada anal mu'athira huwallahu ta'ala wa anal bainal asbab wal musabbabatiha talazuman adian bi haitsu yasihu ta'akhuruha huwal mu'minun naji insyaallahu ta'ala. Yang keempat, yang menciptakan seluruhnya ini ya Allah, dan enggak pakai perantara.
Adapun Allah menggandengkan dengan sebab, maka sebab ini tidak dilepaskan oleh Allah. Allah enggak menitipkan kekuatan kayak tukang jam. Allah enggak ngasih baterai, enggak. Gambarannya bagaimana sih? Gambarannya begini. Ini api. Ini barang yang mau dibakar. Ketika api itu disentuhkan, maka bersamaan dengan tersentuh ini Allah menciptakan sesuatu itu terbakar. Itu namanya Allah tidak melepaskan. Kalau tadi Mu'tazilah mengatakan api diberi kekuatan. Terus api ini menyentuh sesuatu. Kekuatan yang ada pada api membakar sesuatu itu. Itu namanya berarti Allah melepaskan kekuatan dan hamba bekerja sendiri. Ahli sunnah enggak berpendapat begitu, tapi Allah menggandengkan. Berarti kedua-duanya dalam kekuasaan Allah, dipegang oleh Allah, dikendalikan oleh Allah sesuai kehendaknya. Sesuatu api diciptakan, kertas diciptakan, ditempelkan keduanya, dan ketika nempel Allah munculkan makhluk baru namanya terbakar, tanpa dengan kekuatan yang ada pada. Makanya kita senantiasa menggunakan zikir yang diajarkan Nabi, la haula wala quwata illa billah. Itu zikir kita selalu. Gimana ente kok jadinya punya kekuatan, dari mana pendapatnya? Dan ini i'tiqad yang selamat insya Allah. Kita berharap kita berada pada i'tiqad ini sampai hari kematian kita. Wa khaitu wajabat lahu ta'ala al-wahdaniyatu istahala alaihi didhu wa ta'addud sawa'un kana ma'al ittisal awil infisal. Apa kesimpulannya? Berarti Allah wajib esa, zatnya esa, sifatnya esa, perbuatannya juga tidak ada kekuatan yang Allah titipkan, tidak ada yang lain yang punya hasil. Semuanya dimunculkan oleh Allah sendiri tanpa melepaskan makhluknya. Maka mustahil ta'addud, mustahil Allah itu berbilang, zatnya berbilang, sifatnya berbilang, perbuatannya berbilang, baik mutasil maupun munfasil. Terus wa'lam, ketahuilah, anna bahsal wahdaniyati asyraful mabahith. Pembahasan dalam ilmu tauhid tentang sifat wahdaniyah itu adalah semulia-mulianya pembahasan. Maka disebut ilmunya ilmu apa? Tentang tauhid, itu mengesakan Allah. Walidzalika kasurat tanbih alaihi fil Qur'anil azim. Maka dari itu banyak sekali peringatan-peringatan mengenai pembahasan ini di dalam Al-Qur'an. Sering ditegur kita, diingatkan, nadhar, tafakaru, tadzakaru. Ini Allah mengingatkan, afala ta'lamun, afala tubsirun, afala tadabbarun. Allah mengingatkan kita. Wa hadhihi sifatu sittu fal ula minha. Ini selesai pembahasan wahdaniyah. Maka jangan sampai kita meninggalkan pembahasan yang mendatangkan jalan untuk berpikir, karena Allah perintahkan kita untuk itu. Quran berapa ratus ayat perintah kita untuk berpikir. Jangan meninggalkan berpikir yang mendatangkan tentang dalil-dalil ketuhanan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah
kita akan sambung yang akan datang. Selesai kita membahas tentang sifat wahdaniyah. Mudah-mudahan hati kita tetap Allah ikat dengan makna tauhid. Allah kuatkan iman kita, Allah kokohkan akidah kita, Allah sempurnakan ibadah kita, Allah selamatkan amal-amal kita, dan Allah berikan kemuliaan untuk diri kita di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna ala lamma ashrafna fatub alaina tauba aghfir kulli auba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani hillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli zuli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tahzi suhbi والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.